Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, masih dengan kitab Jurumiyah. Masih dengan kitab Jurumiyah, Babut Taukid. Baik. Sebelum masuk ke Babut Taukid, kita murojaah sebentar. Kita masih dalam pembahasan tentang apa? Al-asma al-marfu'at. Sahih? Al-asma al-marfu'at. Apa aja? Yang pertama al-fa'il. Yang kedua naibuhu. Kalau di kitab ini dijelaskan di apa yang disampaikan dengan bahasa apa? Al-fi'il ladzi laysa fa'iluhu shay. Kemudian al-mubtada wal khabar. Tamam. Afwan, anak nggak pakai pen ya, ketinggalan. Al-mubtada wal khabar. Kemudian ismu kana wa akhwatuha. Yang keempat selanjutnya khabar inna wa akhwatuha. Khabar inna wa akhwatuha. Kemudian yang terakhir apa kemarin? Apa? At-tawabi. Afwan. At-tawabi. Nah, di tawabi ini ada an-na'tu, pembahasan kita kemarin. Kemudian al-ataf. Ayo, tamam. An-na'tu wal-ataf. Kemudian insyaallah hari ini kita akan masuki taukid, dan yang terakhir al-badal insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Nabda dirasatana insyaallah fi bab at-taukid. Naam. Di mana taukid ini merupakan bagian dari at-tawabi. Bagian dari at-tawabi. Tayyib. Bab taukid. Bab taukid. Jadi taukid ini kalau dalam bahasa kita tuh penegasan. Di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, taukid ini merupakan penegasan. Nah, di dalam bahasa kita Indonesia ya, penegasan. Nah, di sini penulis mengatakan babut taukid. Ini yang Jerman sudah belakang. Tayyib. Babu taukid, penegasan. Apa itu taukid? At-taukid tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdi wa ta'rifihi. Nah, jadi taukid ini merupakan tabi' lil muakkad. Dia merupakan tabi' bagi yang ditegaskan. Dia mengikuti pengikut bagi tabi' yang ditegaskan. Dia dalam masalah apa saja? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya taukid ini mengikuti dalam i'rab, ya, taukid mengikuti dalam i'rab, kemudian dalam jenisnya,
ta'rif dan tangkirnya. Ta'rif dan tangkirnya. Misal fi raf'ihi, muakkadnya rafa, maka taukidnya juga harus rafa. Kalau muakkadnya nasab, maka taukidnya juga harus nasab. Kalau muakkadnya khafad, maka taukidnya harus khafad. Apabila muakkadnya ma'rifah, apabila muakkadnya ma'rifah, maka taukidnya juga harus ma'rifah. Kita coba kasih contoh. Fi raf'ihi, dalam rafa. Dalam rafa, jaa Muhammadun. Ya, kita kasih contoh dalam rafa. Misalnya jaa Muhammadun. Nah ini jaa Muhammadun. Ini namanya muakkad yang ditegaskan, dan ini namanya taukid. Taukid ini penegas. Baik, bisa dipahami? Mafhum ya? Ini dalam rafa. Kemudian kalau seandainya kita mau jumlah yang marfu, kita jadikan aja jumlahnya sebagai marfu. Contohnya contohnya yang marfu ya, wajadtu Muhammadan. Nah, ketika muakkadnya nasab, maka dia juga harus nasab. Kalau majrur atau khafad sama aja ya, misalnya salamtu ala Khalidin. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, dia harus mengikuti yang ditegaskan. Ini namanya muakkad dan ini namanya taukid. Nah, taukid harus mengikuti si muakkad dalam ta'rif dan tangkir. Misal ma'rifah sudah ya, ma'rifahnya sudah. Ini contoh di atas ini semuanya masalah ma'rifah. Sekarang kita coba contoh yang nakirah. Misal akaltu samakan. Ya, samakan. Nah, ini dia harus mengikuti muakkadnya nakirah, taukidnya nakirah juga. Baik, mafhum visual dari definisi ini? Mafhum. Bisa dipahami ya, pokoknya dia sekedar ngikutin aja. Baik. Nuwasil. Wa yakunu bi lafzin ma'lumatin. Nah, di sini cuma disebutkan satu aja ya, dengan lafaz ma'lumah. Di sini penulis cuma menyebutkan dengan lafaz, karena taukid kan ada yang bil lafzi wal ma'nawi, kan seperti itu kan. Tapi kita tidak merinci. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Nah, taukid itu bisa dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Contohnya an-nafsu wal ainu. Di mana dua lafaz ini merupakan lafaz untuk taukid ya. Nafsu ya, nafsu dan ain ini untuk mufrad, untuk sesuatu yang mufrad. Contoh, jaa Khalidun nafsuhu. Jaa
Khalidun nafsuhu. Nih, nafsuhu. Nah, si Khalid datang. Ya, si Khalid datang. Apakah nafsu ini ada terjemahan secara khusus? Tidak, ya. Tidak, dia hanya sebagai penegas bahwasanya si Khalid ini datang sendirian, ya, seperti itu. Dia memang benar-benar datang. Begitu juga al-ain. Begitu juga al-ain. Jadi misal nafsu diganti ainuhu. Nah, gini aja. Ja'a Khalidun ainuhu, nafsuhu ainuhu. Nah, seperti ini ya. Ini Khalidun, ini marfu', ini juga marfu'. Taib, wa kullun wa ajma'. Nah, kullun dan ajma', ya, kullun dan ajma' ini untuk kata jamak. Kullun dan ajma' ini untuk kata al-jam'u. Kalau ain wa nafsu untuk mufrad, kullu wa ajma' untuk kata jamak, ya. Wa tawabi'u ajma', dan yang mengikuti hukum ajma' ada akta, ada abta, dan absa. Ini maknanya sama, ya, maknanya sama semuanya. Maknanya sama semuanya. Wa taqul qama zaidun nafsuhu. Nah, ini qama zaidun nafsuhu. Dia mengikuti dalam rafa'nya, marfu' say, gitu, dan rafa'nya. Kemudian ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Ma'rifahnya idhofah ila ad-dhamir. Baik, fi soal. Mafhum? Mafhum dah. Tayyib. Kemudian wa ra'aitul qauma kullahum. Nah, ini. Wa ra'aitul qauma kullahum. Mansub. Ya, kullahum. Mansub juga mansub. Ini ma'rifah bil alif wal lam. Ini juga ma'rifah bi idhofah ila dhamir dengan lafaz kullun, dengan lafaz kullun. Nah, kemudian marartu bil qaumi ajmain. Aku melewati dengan suatu kaum semuanya. Nah, ajmain ini taukid. Marartu marartu muakkad, ya, majrur bil kasrah, majrur bi al ya, mulhaq, ya, bi jam'in mudzakkar salim. Taib, mafhum? Taib. Ada pertanyaan? Mafi. Nah, jadi ini, ya, pembahasan tentang taukid. Cuman penulis tidak menyebutkan contoh taukid dengan mengulangi lafaz seperti ini. Ja'a Muhammadun tidak penulis sebutkan di sini. Beliau langsung menjelaskan tentang beberapa lafaz yang digunakan untuk mentaukid. Di antaranya an-nafsu wal ain, kemudian wa kullun wa ajma', dan sebutkan lagi. Dan yang mengikuti hukum ajma' ada akta, abta, dan absa. Nah, mafhum? Tayyib, nuwasil. Nah, bab al-badal. Bab badal. Badal ini pengganti. Nah, nanti kita langsung lihat di sini. Babul badal. Bab tentang badal. Idza ubdila ismun min ismin. Apabila isim diganti dengan isim, ya, apabila isim diganti dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka pengganti tersebut mengikuti seluruh i'rab yang diganti, ya. Maka tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, yang diganti tersebut mengikuti
seluruh i'rabnya. Nanti kita lebih jelas lagi di dalam contoh. Nah, jadi sederhananya badal ini pengganti ya. Kemudian wahu ala arba'ati aqsam. Badal ada 4 jenis. Ada 4 jenis badal. Yang pertama badal kul min syai'. Badal syai' min syai'. Biasanya dikenal dengan badal kul min kul. Ya. Yang pertama badal syai' min syai'. Kemudian yang kedua badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Yang ketiga badal istimal. Yang keempat badal ghalat. Apa itu badal syai' min syai'? Apa itu badal ba'd min kul? Apa itu badal istimal dan badal ghalat? Nanti lebih jelasnya ketika kita masuk dalam contoh. Nih. Qama Zaidun akhuhu. Qama Zaidun akhuka, afwan. Qama Zaidun akhuka. Ini badal apa? Contoh yang pertama, badal apa? Qama Zaidun akhuka. Syai' min syai'. Tayyib, qama Zaidun akhuka syai' min syai'. Keseluruhannya diganti. Zaid ini akhuka. Jadi akhuka ini merupakan badal dari Zaid. Ya, akhuka. Zaidun ma'rifah, akhu ma'rifah juga, ma'rifah bil idhafah. Marfu'. Nah, jadi menerjemahkannya gimana? Yang enak. Zaid saudaramu berdiri. Naam. Zaid saudaramu berdiri. Tamam. Naam. Ini yang pertama. Kul min kul. Contoh lain. Ja'a. Ada yang mau kasih contoh? Nah, kasih contoh sederhana dulu. Ja'a Muhammadun abuhu. Nih, Muhammad telah datang bapaknya. Ya. Muhammad telah datang ayahnya, seperti itu. Taib, mafhum? Taib, ada yang mau kasih soal? Kasih contoh. Ada yang mau kasih contoh? Fadal. Qama Ahmadu mudarrisu. Qama Muhammadun mudarrisuhu. Sahih? Taib, tamam. Jadi yang berdiri itu sebenarnya Afan. Jadi yang berdiri itu bukan si Muhammadnya ini, tapi si siapa namanya? Gurunya, seperti itu. Naam. Mafhum? Mafhum ya. Taib. Sekarang ba'd min kul. Pengganti sebagian yang menggantikan keseluruhannya. Sebenarnya ba'd min kul ini ada dalam bahasa Indonesia. Ya, ba'd min kul ini ada dalam bahasa Indonesia. Sederhananya contohnya seperti ini. Misal Khalid tidak nampak Afwan. Jadi ba'd min kul ini juga ada di bahasa kita. Misalnya tuh si Khalid itu nggak nampak batang hidungnya. Nah gitu ya, mafhum ya. Si Khalid tuh nggak nampak batang hidungnya. Nah,
Batang hidung ini sebagian dari si Khalid, tapi dia menggantikan keseluruhan dari si Khalid ini. Ya. Maknanya tuh semuanya seperti apa? Maknanya itu apa namanya? Afwan. Si batang hidung ini sebagian tubuhnya itu menggantikan si Khalid secara keseluruhan. Tapi kalau dalam bahasa Arab maknanya sedikit berbeda. Guys, dalam bahasa Arab maknanya sedikit berbeda. Kita lihat contohnya. Akal turrogifa sulusahu. Nah, akal tu arrogifa sulusahu. Arrogif ini al-wa'lam al-khubs, ya al-khubs. Jadi aku makan roti sepertiganya. Ya, aku makan roti sepertiganya, ya. Maknanya berbeda dengan bahasa Indonesia kita. Kemudian contoh yang lain. Ini contoh dari ba'ad apa? Ba'ad mingkul, badal ba'ad mingkul. Akaltu ar-raghifa thuluthahu. Atau qara'tu al-Qur'ana nisfahu. Atau contoh yang lain, akaltu as-samaka ra'sahu, atau misalnya seperti itu. Pokoknya dia sebagian dari badal itu. Jadi ini badal, ini badalnya, ini mubdalnya. Taib, mafhum? Ba'd mingkul? Mafhum? Ada yang mau kasih contoh? Ba'd mingkul. Fadhal, yang mau kasih contoh? Misal contoh yang lain ya. Bebas. Amiltul ikhtibar nisfuhu. Apaan? Sekali. Amiltu ikhtibar nisfuhu. Amiltul ikhtibara nisfahu, karena dia harus mansub ya. Amiltu al-ikhtibara nisfahu. Naam, dia harus mengikuti pada i'rabnya. Baik, jazakumullah khairan wa syukran ya, jazakumullah khairan. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi contohnya. Khalas? Yakfi? Kita lanjut ya. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, ini badal. Badal apa? Badal istimal. Ya, badal istimal. Ilmun. Zaid ini mubdalnya. Ya, mubdalnya. Harus diingat, dia harus mengikuti. Kalau mubdalnya marfu', badalnya juga harus marfu'. Kalau mubdalnya ini ma'rifah, badalnya juga harus ma'rifah. Ya, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Cara menerjemahkannya ilmu Zaid itu bermanfaat. Si Zaid bermanfaat untukku ilmunya. Ya, si Zaid ilmunya bermanfaat untukku. Ya, si Zaid ilmunya bermanfaat untukku. Ya, ilmunya si Zaid, karena si ilmu ini merupakan istimalnya dari si Zaid. Ya, si Zaid. Ya, seperti itu. Kemudian wa ra'aitu Zaidan al-Farosa. Wa ra'aitu Zaidan al-Farosa. Ini badal apa?
Ini contoh dari badal ghalat. Ya, contoh dari badal ghalat. Ghalat itu sederhananya koreksi, ya. Ghalat itu sebenarnya sederhana koreksi. Antum maunya ngomong sih kuda, tapi keceplosan sama keceplosan ngomongnya itu si Z. Jadi nerjemahkannya itu aku melihat Z, salah, faros. Nah, seperti itu. Aradta an taqula ra'aitul faras faghalatta abdalta zaidan minhu. Antum pengennya ngomongnya itu ngomong kuda, tapi keceplosan si Z, keceplosan ngomong nyebut nama si Z, lalu antum pun ganti si Z itu dengan faros. Ya, dalam bahasa kita gitu. Aku tuh itu ngelihat Z, enggak. Ini apa? Kuda. Nah, seperti itu. Mafhum? Ustaz. Kalau istimewa tadi artinya apa? Apa? Istimewa. Istimal itu cangkupan. Jadi apa namanya? Kalau ba'd mingkul, ya orang biasanya teman-teman itu mereka bingung membedakan antara badal ba'd mingkul. Ya, teman-teman itu biasanya sulit membedakan ba'd mingkul dengan badal istimal. Jadi kalau badal ba'd mingkul ini sifatnya fisik, ya, atau sebagiannya. Tapi kalau istimal ini cenderung ke sana, ya, meskipun tidak mutlak. Kalau istimal ini lebih ke maknawi, ilmunya, ya, seperti itu. Tapi ini tidak mutlak. Ba'd mingkul ini sebagian dari mubdal. Kalau istimal ini merupakan bagian dari cangkupan si mubdalnya. Sederhananya seperti itu. Kalau mau kita lihat, ya, kalau kita mau lihat badalnya ini, sulus ini merupakan bagian fisik dari roti. Sulusnya ini bagian fisik dari roti. Seperti akal tuh maka roksahu. Nah, roksa ini kan bagian dari ikan, kepalanya, ya, berbentuk fisiknya, ya. Kemudian ar-raghifa, akaltu ar-raghifa thulutsahu. Nah, sebagiannya ini kan merupakan bagian fisik dari raghif. Tapi kalau istimal ini lebih ke sifatnya tuh yang maknawi, diketahui tapi nggak bisa kita raba dengan panca indera. Ya, tidak bisa kita raba dengan panca indera. Ilmu kita tahu ilmu itu apa, tapi nggak bisa kita tangkap, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, seperti itu. Baik, mafhum? Jelas, ya? Ada pertanyaan? Visual? Nah, Mafi, Toib. Ini nggak absen, ya? Nggak kita absen. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana tutup dulu, Mas, ya. Assalamualaikum. Afwan. Amin, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum.